Um, Kalau misalnya kita bicara tentang filmnya, menurutku dan visi Beyond Studio, menurutku sambutan yang kami terima hari ini dimulai dari Jav merupakan validasi yang jujur untuk kami terhadap visi kami gitu di Beyond Studios. Sebagai bagian dari Visinema, kami ingin membuat cerita yang dekat tapi juga tidak menggurui, kemudian cerita yang sederhana tapi sebenarnya juga punya emosi yang kita juga mungkin simpan gitu. Dan aku rasa Suka Duka Tawa adalah contoh yang paling jujur, contoh yang paling utuh dari visi kami gitu. Ini bukan hanya film komedi, ini adalah drama tentang luka, tentang kehilangan, tentang jarak emosional antara orang tua dan anak yang mungkin sering terjadi gitu ya. Jadi tapi yang menjadikan ini berbeda adalah ini tidak diceritakan dengan cara diratapi, tapi justru melalui tawa yang jujur gitu. Dan melalui tangan Aco, kita juga melihat bahwa komedi kita juga melihat bahwa komedi merupakan tempat yang aman. Di sini merupakan tempat yang aman untuk menyembuhkan, bukan melupakan gitu. Dan ini yang kami ingin di Beyond Studio untuk terus bisa kami hadirkan, yaitu cerita yang memeluk dan bisa pulang ke hati audiensnya dan tinggal lebih lama bahkan setelah filmnya selesai. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang dan menyaksikan film kami. Seperti yang aku tahu ya, maksudnya Aco tuh kan berjalannya sudah lama sebenarnya dengan hasil-hasil karyanya gitu, dari video klip, dari series, dari film-film pendek pun gitu. Jadi buat aku itu merupakan perjalanan panjang Aco yang diakumulasi di film ini gitu, sehingga aku jadi yakin untuk bisa memberikan Aco kesempatan gitu. Sebenarnya lebih support sih. Jadi dia udah punya cerita ini tuh udah cukup lama dan dia mengkulminasi ini jadi sangat solid dan ditawarkan ke kami di Beyond gitu. Dan juga ada dukungan dari Mas Ajis juga dari tim Spasi Moving Image. So I think this is the right time for Aco untuk debut pertamanya dia gitu. Ini memang kolaborasi yang bukan kolaborasi pertama sama Aco gitu. Sejak awal ketika kemudian saya berproses sama Aco, kita berproses di Spasi gitu. Paling enggak tuh ada dua hal lah yang memang saya sendiri secara pribadi itu suka sama Aco gitu. Yang pertama tentang bagaimana kemudian dia mendeliver visinya gitu. Yang kedua bagaimana kemudian dia mampu mengolah kekuatan-kekuatan personal yang selalu dia gali, selalu dia bawa gitu. Anak ini emang suka main kemana-mana gitu, alasannya nyari pengalaman gitu. Tapi buat saya itu adalah itu adalah hal yang memang setiap kreator punya caranya untuk bagaimana kemudian menggali bentuk-bentuk kreativitasnya gitu. Dan ya Aco orang yang kemudian buat saya dia punya visi yang kemudian bisa mempertanggungjawabkan visinya. Saya bisa percaya visinya karena memang kemudian visinya sangat terukur gitu. Dan ya alhamdulillah kolaborasi ini dengan teman-teman cast, dengan Beyond gitu berjalan dengan sangat lancar gitu, karena ya mungkin kita sama-sama punya perspektif yang sama bahwa percaya pada satu orang yang yakin bahwa visinya akan berjalan dengan baik, itu adalah cara yang paling tepat untuk mensupport supaya proyek ini bisa berjalan. Yang pertama sebenarnya cara meramu komedi dan drama. Komedi itu justru datangnya berjalan seiringnya waktu gitu. Kita nggak nentuin, oh komedi di sini, drama di sini, justru enggak. Kayak kita tuh dari aku sama Aca dari awal fokus dulu gimana cara membuat dan menghidupkan karakter Tawa gitu. Lukanya Tawa tuh apa ya? Terus dia tuh orang yang kayak gimana? Terus masalahnya tuh apa, gimana cara dia berinteraksi dengan sekitarnya. Baru dari situ ketika aku dan Aca sudah klik dengan karakter Tawa, baru tuh kita mulai lempar-lemparan humor yang pasti sih lebih banyak dari isi kepala Aca sih, karena kita tahu semuanya isi kepala Aca sungguh liar dan nyentrik teman-teman. Setelah kita lempar-lemparan joknya, baru kita sempurnakan dibantu dengan Bang Dani Beler dan juga Kak Ciresti gitu. Terus baru terakhirnya kita masukin ke skenarionya gitu. Jadi nggak yang
ada timing komedi di mana, drama di mana, tapi kayak kita rasain aja gitu satu persatu karena aku sama Aca sepakat banget kalau lukanya jujur, biasanya emosi sama komedinya bisa keluar lebih tulus gitu. Terus kalau proses kerja bareng Aco itu cukup unik, kayaknya cuma ada di Aco doang karena alih-alih kita bagusnya kita develop premisnya apa, strukturnya apa, aku sama Aco berhari-hari kayak lebih dari seminggu bahkan cuma curhat-curhatan isinya kayak masalahnya Aco apa ya, terutama masalah Aco, terus suka duka kita sering alami tuh apa ya, kayak jujur aja aku banyak menemukan Aco menangis di project ini teman-teman gitu. Jadi proses yang sangat menyenangkan bareng Aco, kayak seneng banget bisa diajak di debutnya Aco gitu, apalagi bisa kenalan sama cast paling terbaik sekarang ya. Terus teman-teman filmmaker yang keren gitu, jadi prosesnya sih sangat menyenangkan dan berkesan gitu kurang lebih. Kalau 6 bulan kayak setengahnya curhatan aja. 3 bulan berarti. Ya tentu ini tuh kayak apa ya, rasanya semuanya bertemu di waktu yang tepat gitu. Aku sama Mas Ajis dan Indri udah mencoba mengembangkan ini cukup lama dan akhirnya disambut oleh teman-teman Beyond, dan kepercayaannya begitu besar karena kalau tadi disebut ini debut pertamaku, bukan cuma aku doang, tapi juga hampir mungkin 80% dari kru yang terlibat itu debutnya mereka, mulai dari DOP, editor, art director, you name it, semua nyaris debut juga. Jadi sangat grateful bisa dipercaya, mulai dari aku juga teman-teman yang pertama kali itu bisa dikasih kesempatan juga. Bisa memilih teman-teman terbaikku di sini untuk juga mendampingi di sepanjang prosesnya, jadinya rasanya sangat effortless gitu, semuanya benar-benar berjalan sampai hari ini tuh tahu-tahu besok udah mau gala ya gitu. Jadi beneran semuanya nggak kerasa karena dilakukan dengan penuh bahagia dan teman-teman terdekat gitu. Sebenarnya waktu nulis ini bener tadi kata Indri, kita tuh beneran tidak mencoba melucu atau membuat sedih penonton. Kita mencoba masuk ke dalam karakter tawa dan memahami tawa dan orang-orang sekitarnya gitu. Dan kami juga ya ketika scene drama kita tuh nggak nyaman ya membiarkan tawa terlalu sedih. Sebaliknya juga ketika dia terlalu bercanda, gua patahin loh gitu. Jadi kita constantly melakukan hal tersebut gitu ketika nulis. Kalau tadi teman-teman udah nonton semua yang scene lagu Bunga Maaf, lagi sedih-sedihnya waktu kita nulis, kita juga beneran sambil nangis gitu. Ini kenapa sedih banget? Ya udah stop jangan nangis. Kita taruh itu gitu. Teman-teman tahu kan ya? Yang ada bapak-bapak. Iya. Jadi kayak itu akan biarkan itu menjadi rahasia. Mereka belum nonton. Cuma kalian kan yang belum nonton. Jangan dibocorin itu. Gue yakin mereka bertiga ngompol. Iya, jadi memang kita selalu berusaha membalance itu sih. Tentu kita aware di mana penonton akan tertawa dan rasanya di sini sangat intimate dan mungkin menangis gitu. Jadi mencoba membuat itu menjadi balance gitu, tanpa jadinya terlalu over melodrama dan juga terlalu banyak bercanda gitu. Ke mereka tentu karena kita berproses udah cukup lama, sama NG waktu itu sempat kita bikin sales bareng, sama Amanda apalagi lebih lama banget. Nah ini justru sama teman-teman aktor saya ini, itu gimana ya, spesial banget. Mungkin mereka bisa kasih sebuah ilmu acting nanti. Keren. Ya jadi sebenarnya aku juga bukan cuma di proses penulisan membuat balance itu, tapi juga pemilihan cast juga gitu. Ketika aku tahu ini akan jadi sesuatu yang dramanya lumayan heavy, jadi aku butuh aktor-aktor yang punya kapabilitas untuk mendeliver itu. Makanya aku dari awal memilih teman-teman ya Amanda, Mas Rimno Wikana, Mbak Marisa, Enzi gitu. Di saat yang sama kita tahu kita bercerita tentang environment stand up. Aku juga butuh teman-teman stand up di sini untuk terlibat gitu, dan tentu aku mengajak teman-teman yang aku rasa tepat untuk karakternya gitu. Jujur, waktu awal aku tidak mendesain ini ABG. Yang ikut. Karena memang satu-satu sebenarnya. Jadi waktu itu pengen ngajak Bang Gilbas sama Cing Abdel. Mereka punya Hoihi.
gitu, menarik kali ya gitu. Dan Bang Brata dari dulu pengen banget kerjasama tapi entah kenapa waktunya nggak pernah ketemu. Iya, sama Bintang juga waktu itu kita udah pernah kerjasama buat Silon Seven, memori baik. Jadi kayak dikumpulin satu-satu terus baru entah ABG. Iya, mereka udah Iya, jadi kayak gitu sih. Treatmentnya sebenarnya sama aja sih, mereka melalui proses yang sama, reading yang sama, acting coach yang sama gitu. Jadi nggak merasakan kesulitan sama sekali sih ketika kerja sama mereka. Otak banget. Sebenarnya ya masih di perasaan kayak percaya nggak percaya sih. Justru kemarin pas kita pemutaran perdana banget kan di closingnya Jeff ya gitu, tuh masih nggak berasa belum nonton filmnya. Gue udah berkaca-kaca duluan, tanya NC gara-gara pas kita baru mau masuk studio kayak ini bener filmnya Aco ya yang mau diputar dan ditonton gitu. Jadi seneng dan iya, jadi kayak mama-mama ya gitu, kayak ya ampun udah mau punya film atuh gitu. Rasanya tuh gitu. Aneh banget gitu ya kita sebagai teman-temannya Aco gitu. Tapi ya mungkin yang tadi Cim juga bilang gitu, kayaknya emang udah waktunya Aco setelah sekian lama berproses juga lewat music video. Kita kemarin lama juga di series drama Ratu Drama sama Enzi juga. Dan tahu gitu, kayak Mas Ajis bilang, maksudnya Aco tuh terlihatnya gila dan eksperimen dan apa, tapi sebenarnya terukur. Maksudnya kayak dia tahu apa yang mau dia bikin gitu, sehingga ya udah akhirnya ya buatku pribadi ya udah emang Aco udah siap sekarang gitu. Dan kebetulan ya semuanya juga udah dipertemukan sama orang-orang yang tepat. Caranya yang pasti ya sangat dibantu memproses reading, kemudian ini kebetulan diajarin ini ya, nulis materi sama Bintang Emon, Arif Brata, Gilbas gitu. Karena kebetulan saya jadi semakin respect dengan profesi mereka, tepuk tangan dulu. Karena jujur gara-gara film ini aku jadi menyadari bahwa stand up tuh different art sih. Maksudnya bentuk seni lain yang ternyata sangat tidak gampang. Memang bisa dipelajari, tapi fakta berani maju naik atas panggung dengan taruhan gak lucu tuh kayak mentalnya gede banget gitu. Maksudnya itu aja udah hebat gitu. Ya salah satunya ngobrol sama mereka, proses reading, sempat ketemu juga sama Bang Beler sama Aci juga ya sebagai para senior-senior yang membantu mendevelop materi stand up-nya Tawa. Terus ya Aco sempat menjebloskan aku open mic juga gitu. Sangat stres, tapi di satu sisi itu ternyata sangat membantu rasa percaya diri ketika berakting stand up. Karena ternyata acting stand up pun tetap stres. Padahal kan kayak kita bisa diatur ya penontonnya tetap apa enggak gitu. Tapi itu aja tetap kayak kok kayaknya malah makin sebel kalau penontonnya diatur ketawa kan, kayak oh berarti gue nggak lucu-lucu amat gitu, sampai harus diatur gitu kan. Jadi ya seneng karena semua pihak, Aco juga sangat membantu aku dalam mendevelop Tawa, dan kita kayak juga berdiskusi bukan cuma tentang kesukaannya dia dengan stand up, tapi ya bagaimana dia berteman, bagaimana dia berinteraksi sama orang tuanya seperti apa, gimana dia sayang banget sama ibunya, tapi juga sebenarnya sekaligus sangat berhati-hati dalam berinteraksi sama ibunya, karena ibunya yang sangat protektif ya, apalagi setelah ditinggal sama bapak. Begitu pula juga ketika berinteraksi dengan Pak Keset yang sebenarnya ya gimana pun dia bapakku, dan kita sharing kesukaan yang sama, which is dalam dunia komedi kita sama-sama berbakat dalam lucu. Tapi ini kan juga orang yang ninggalin gue dan ibu gue, maksudnya kayak ada perasaan bersalah kayaknya untuk deket sama dia, tapi pengen kayak gitu-gitu, terus dibantu sama Aco sih. Bahaya sih mereka. Cuman gitu, aduh gitu, kayak gue aja tuh di lokasi kalau ngeliat mereka berakting kayak cuman aduh gitu doang gitu. Kayak iya, Mas Wika mungkin ya teman-teman media bisa lihat sendiri gitu kan, kayak bagaimana dia menjadi Keset tuh. Ya kok bisa begitu ya kan, kalau kata orang-orang bisa dia pembunuh, kok dia jadi pelawak gitu. Mbak Marisa Bu Cantik juga ya bagaimana dia diem aja juga bisa seberbicara itu gitu. Jadi
sangat seneng dan sangat ya, jadi banyak belajar juga sih sama mereka, dan experience-nya tuh juga menyenangkan ya, karena semuanya saling terbuka dan punya trust yang tinggi aja. Maksudnya kayak nggak ada yang mencoba lebih bersinar daripada yang lainnya. Jadi kayak ya udah, itu sih yang sangat dinikmati. Seneng banget diajakin sama Aco, yang ketawa-ketawa Aco. Iya, seneng banget pas diajakin sama Aco untuk ada di film pertamanya dia gitu. Jadi kayak langsung let's go Co, apa nih perannya? Jadi stand up tapi juga ekstras. Nah, kita lihat kayak oh menarik ya gitu. Dokumenter hidup kita. Dokumenter hidupnya Enzi Story ya, bagaimana gitu. Sampai ada satu peran yang saya pernah jadi vampir, sini jadi kuntilanak gitu kan. Jadi kayak oh menarik ya Aco Henry gitu. Jadi ya seru sih, seru. Prosesnya pasti menyenangkan kalau sama Aco gitu. Sama Amanda aman lah ya. Kita aman lah ya. Sama Brata sih kayaknya yang paling berat ya. Kayak sama Gilbas masih aman. Sama Bintang juga sih, menurut gue apa belibet. Ada momennya pas lagi sama acting coach, ada perannya gue cuma datang hari itu cuma gue sama Gilang doang. Kok rasanya kayak smooth ya, Gilang kayak aman aja, kayak nggak ada masalah, nggak ada. Tapi pas kita udah berempat acting cuma lihat-lihatan doang, dan juga masih ketawa. Kayak lu keluar deh, kayak gue kayak nggak bisa deh Cok gitu main sama mereka gitu. Tapi ternyata mereka profesional banget guys. Mereka pas udah di set kayak bener-bener inner monolognya tuh ada banget. Lihat kan monolognya Bang Brata. Iya. Yang Ada kan? dalam banget. Ada banyak ilmu acting dari Brata ya. Iya. yang dikasih di sana. Ada satu scene yang dimana Brata mengeluarkan air mata. Di situ saya udah gak tahan banget, ikutan pengen nangis gitu rasanya. Bener-bener di momen itu saya bener-bener salut sama actingnya dia gitu. Gila sih. Itu luar biasa ya. Susah banget acting sama mereka tuh ngimbangin ya. Kalau tadi kan Aam sama Bu Marisa sama Yasika pemain watak gitu. Iya. Peran saya susah banget lah untuk berakting bareng sama mereka tuh suatu hal yang saya banggakan seumur hidup. Terima kasih teman-teman BD ya. Of course menyenangkan dong. Sangat menyenangkan. Tapi teman-teman gengnya nggak datang nih. Jadi Suka backup, paling suka backup sama Mas Asmi. Dari kemarin nggak ketemu nih. Ya pertanyaannya kenapa gini? Nggak tahu. Gimana berproses bersama dengan Aco dan teman-teman yang lain? Soal berproses pasti sangat menyenangkan, dan ini kali pertama saya bekerja sama dengan Aco bersama teman-teman yang lain. Bahkan geng lawas grup lawak itu juga ada Cing Abdel, ada Bubu Nazira, terus sama Rifnu. Itu satu geng, itu juga baru pertama kali. Cuman untuk alhamdulillahnya peran saya di sini adalah kehidupan saya sehari-hari. Memang pekerjaan saya untuk menjadi entertain di situ, dan jadi sebenarnya padahal saya sudah untuk berperan seperti ini tuh sudah nonton filmnya tuh kayak Dance with Wolf. Terlalu dalam. Day After Tomorrow. Seperti itu. Kejauhan. Sangat berat sekali. Oh ternyata seperti ini, ya udah. Tidak terlalu banyak acting. Ibaratkan seperti saya buka warung dalam toko gitu. Jadi sebenarnya ya kerja datang kayak itu juga. Siap, terima kasih. Menarik pertanyaan. Udah menarik. Jadi ya di sini kayak teman-teman lihat, IAS kan sebagai support system untuk tawa, dia bagian bijak dan berwibawa, ya sama seperti Mang Sasu, nggak terlalu sulit ya. Katanya Green Forest, lu bukan Green Flag lagi. Green Forest ya, Green Flag. Justru dikasih peran yang berwibawa dan bijak itu buat gua amat-amat susah ya, kayak Kok ketawa itu? Lu tambah jujur nih. kayak iya, karena wah ini kayaknya terlalu mantap orang ini deh ya. Kayak melihat semuanya tuh selalu ada jawaban. Gue tuh pengen punya teman yang kayak dia. In real life punyanya kayak Arif Brata, jadi kayak nggak ketemu nih. Tapi ya tentu gue awal juga ngobrol dulu sama Aco. Gue minta bimbingan juga karena udah cukup lama nggak main film. Kenapa? Enggak. Oh sorry. Nggak main film. Udah cukup lama, terus diajak lagi sama Aco, dikasih kepercayaan lagi. Thank you juga buat Aco untuk bareng-bareng gue minta bimbingan juga. Ya semua berjalan dengan baik sih. Yang gue sangat happy ternyata
teman-teman yang udah di dalam duluan, cast-castnya yang lain benar-benar nolong banget sih buat gua. Gini, menarik. Udah 2 kali menarik. Ya tentu support system tuh apa ya? Kayak jaringnya buat kita gitu. Kita tuh sebagai manusia tuh hatinya tuh ya naik turun keadaannya. Kuat lemahnya. Ketika kita kuat ya mungkin kita bisa menghadapi dunia ini sendirian. Akulah manusia strong gitu. Yes. Tapi tadi ada quote yang beneran nempel banget di kita dari Iyas loh. Boleh diulang nggak di sini? Minta quote. Coba dia masih. Coba yang barusan tadi nih. Yang barusan. Yang barusan. Yang barusan? Iya. Yang ada di sini? Iya. Oh iya, benar. Iya, ingat yang itu lah. Gue belum nonton sih. kan kita emang mau nonton di hari besok. Cukup banyak quote-quote dari Iyas itu terlalu banyak. Yang diingat aja yang diingat. Yang diingat, jangan ditanggung semuanya sendirian. Ada kita di sini. Kalau masalah soal apa tadi pertanyaan acting ya? Ya, acting. Kalau acting jujur saya respect sekali sama Thank you. aktor-aktor, bukan kamu. Aktor-aktor sama seperti Rachel juga ya. Rachel. Kalau dia respect sama stand up, begitupun saya juga melihat para aktor sangat respect karena sungguh susah. Mungkin Tawa merasa wah di depannya Pak Keset dan Ibu Cantik dia kayak aduh apalah saya ini. Yes. Nah saya gimana? Di depan kalian gitu. Bingung saya kok ini nggak ngomong tapi kayak berbicara matanya gitu. Nah, Tapi saya- kan ada adegan yang Iya. Dalam tuh tadi dalam sama Mbak banget. Risanita dan Enzi itu. Oh itu Supa di Melo saya belum nonton. Jadi saya sangat bersyukur alhamdulillah tidak diedit. Karena di awal bilangnya ini agak kepanjangan jadi saya berdoa tuh semoga nggak Itu dipotong. Iya takut dipotong. Alhamdulillah aman. Iya jadi melihat aktor-aktor respect lah karena senangnya di sini itu waktu dia awal ditawarin sama Pak Sutradara Yes. Berata kamu jadi iya saya bilang aduh sorry itu karakter saya di dunia nyata jadi takutnya ya itulah ya awalnya saya senang karena membaca ini premis utamanya adalah dari stand up comedian jadi maksudnya sangat dekat lah kita kan dan pertemanan di komunitasnya juga sangat relate begitu di komunitas stand up di Indonesia juga seperti itu. Jadi untuk dibilang acting alhamdulillah aman-aman aja. Teman Easy ya, bisa nangis dari tidak kiri dibilang aja itu gampang, bisa. tidak dibilang gampang itu susah itu keluar dari sini. Susah. Tikus dari kanan? Itu bisa. Oke, Enzi Iya. mungkin berkomentar Enzi kayak pengen berkomentar terkait waktu scene bareng sama Arif Brata gimana sih? Seru kan? Sumpah nih Edria, saya agak Star Trek pertama reading. Apaan sih? Karena saya benar sumpah saya kan ya Allah ini yang di YouTube. Kayaknya sih ini yang di YouTube, yang di TV, yang sering wawancara orang kan. Betul. Sih Nah, tuh. gue juga biasanya kayak, ini dia yang FYP nih yang Kalau itu pasti, kalau itu pasti. Jangan sombong. sombong. Iya, jadi ada rasa-rasa mindernya lah. Penasaran. Bukan penasaran, mindernya lah. Oke. Sehingga pada saat reading dan acting coach, nah di situ kita mulai Ini bonding. biar teman-teman media tahu, acting coach kita film sebelumnya apa? Sore. Dion Wiyoko berarti. Nah, itu tadinya ini boleh bocorin? Iya, apa-apa. Iya, tadinya Mas Dion tuh hampir diganti di sore. Siapa yang mau ganti? Sama saya. Aduh, jadinya maghrib kamu. Nggak mungkin. Jadi film religi. Tapi seneng ya berarti di sini berproses bersama ya. Siap. Gimana sih preskon biar FYP gimana sih Arif Brata? Iya kalau intinya sih kalau misalkan mau FYP gini, biasa kan orang berdoa untuk filmnya tembus. Yes. Doanya harus FYP. Kayak gimana? Ya Allah lindungi film. Biar FYP aja tuh ya. FYP. Arif Brata, tepuk tangan buat Arif Brata.
Oke, dan kayaknya dapat tantangan acting paling susah adalah Gilang Baskara di sini. Karena beberapa kali berinteraksi langsung dengan tanaman. Yes. Gimana Bang Gilmas saat lo dikasih karakter seperti Mari ini, silakan. Tidak menarik pertanyaannya. Oh ini menarik ya. Iya, waktu menjalani training dan acting coach bareng sama mereka. Ya. Tapi setelah selesai saya selalu ditinggal dan dimasukin 14 tanaman. Nah, saya acting coach bareng itu Monstera, Janda bolong. kebun sawit. Gak ada, itu kegedean. Gak ada. Itu kan pohon juga. Oke Mas, gimana sih kita pengen Tahu kebun sawit pohon. Gini, kita bahas passion dulu di sini aja ya. Gak usah ngomong apa tanaman. Oh iya, sorry. Kita pengen tahu tampilan yang lo buat, look yang lo buat tuh gimana? Sangat modern sekali kan baju-baju Apakah saya. terinspirasi sama teman-teman di komunitas juga atau gimana? Pengen tahu. Saya juga sebenarnya bingung ya, mengapa ini siapa nggak tahu dari Aco atau apa yang mendesain bajunya Fahri seperti itu ya, dengan baju yang sangat besar dan celana yang sangat ketat. Itu jeansnya sempit beneran, sumpah ketat banget itu skinny jeansnya dan nggak ada pilihan lain Fahri, emang itu semua dikasihnya. Iya. Kayaknya pengen dibikin apa gak tahu deh sih Aco. Coba kita tanya aja Apa, terkait Cok? look dari masing-masing karakter gimana sih? Dia kan kita bikin memang dari pendatang dari luar Jakarta lah Oke. gitu, yang memang melihat selalu terekspos dengan fashionnya tuh cuma lewat internet, makanya dia baru sebatas itu gitu, jadi belum terupdate gitu sama teman-teman yang lain udah move on ke baju yang mungkin tren hari ini, dia masih mundur 10 tahun gitu. Jadi kayak gitu. Dan Oke. tentu aku banyak melihat teman-teman di sekitarku sih. Yes. Siap, terima kasih kayak gitu Iya, Mas. iya, Oke. kayak gitu jadinya. Oke. Lebih ke Aco ya. Iya, Aco yang jawab. Terima kasih Aco sudah mewakili. Menurut aku tuh lebih gampang berteman atau masuk lingkungan Vindes ya daripada ke lingkungan ABG senior ini ya. Mereka tuh gak milih-milih orang gitu, kayak mau berteman tuh, lo bisa ngelucu gak sih? Gitu. Lo bisa bantu. Gitu semua. Kapan ya kita kayak gitu ya? Astaga, bule pembohong. Kayaknya undangan Vindes nggak ada sampai sekarang. Iya. Undang. Lah gua gak pernah lo undang di ABG senior. Udah, iya nanti. Sore ini. Ya aman aja sih, sumpah gak ada yang gimana-gimana banget kok. Ya maksudnya kayak kalau kita nongkrong ya udah ngobrol bareng, apa ketawa-tawa. Gue mencoba untuk mengerti bercandaan mereka karena mereka tuh kan mereka bertiga abis reading mereka tag podcast gitu-gitu kan. Jadi mereka ngomongin itu, gue berusaha kayak oh gitu. Ayo terus ini ya. Kita materinya gimana gitu kan. Gue berusaha banget. Pokoknya pas lagi coaching acting itu, Iya. dia paling berisik dia. Beneran Bang ya? Bener. Dia paling nggak bisa serius kayak Enzi tuh. Kenapa? Boleh Gak jelasin? mau iya. Iya. Kita ada Belum selesai Kak, belum. Itu bukannya apa kan? Belum Kak, itu mah kayak tahan. Ada urusan Yang bercanda-bercanda. Gak ngerti nggak masuk FYP ya dia. Sampai selesai, preskon nggak sampai selesai. Bintang boleh dijelasin lagi, lanjut. Bintang Emon silakan boleh dilanjut tadi. gitu dia nanti malu mau balik lagi malu dia. Iya loh. Malu di situ aja tuh. Enggak dijelaskan lagi. Cuma sebentar kok katanya. Jadi dia yang gak enak ya, dia jadi gak enak. Oke. Nanti gimana terkait lagi belajar? Iya, lagi kita gitu? kan diajarinnya banyak. Termasuk di dalamnya apa namanya Bang? Inner monolog. Inner monolog. Emang apa sih sebenarnya inner monolog tuh jelasin? Oke, gimana itu inner monolog? Menjelaskan lagi saya ini ya. Jadi inner monolog itu kita tanpa ada dialog, Yes. berbicara dalam hati kayak sinetron. Itu VO. Oh, VO. Orang dia Ada malah VO-nya. VO beda. Jadi dialog itu bukan cuma dari Verbal. verbal. Ah, Gini berbicara. Dialog. Ini Contoh. Berbicara. Yes. Ini Berbicara. Kasih contoh kita yang berempat dong, yang harus lu nengok-nengok. Enggak dong, kalau itu yang agak susah. Itu yang inner monolog yang kita dikasih kata-kata cuman ngehe lu, tapi harus kata tapan sama
para pemain itu yang agak susah. Ya, Karena menerima Karena kita kritiknya harus dulu, ngisi makna dari ngisi kata yang maknanya dulu. dititip itu. Iya, tapi kata-kata cuman mohon maaf ngehe dulu doang. Jadi kayak Gimana tuh? ngehe lu. Dia pun menerima seperti itu, tapi susahnya suka ketawain orang. Lu juga. Iya, maksudnya kan kita lagi acting gitu. Lu Profesional dong. gua lagi lihat bibir lu gunter. Gimana nggak ketawa? Enggak ada Oke. momennya. Ada momennya berata pas kayak ngomongin tadi itu kan satu kata yang sama. Iya. Misalnya anggaplah kayak Budi lu misalnya gitu. Terus ngeliat ke aku nadanya gimana, ke Bintang Iya, iya. gimana. Nah pas ke gue, mata dia tuh nggak ngeliat mata gue, kayak ngeliat jidat gue tuh kayak Budi lu ngeliat siapa gitu. Iya kan, Ya, dia kan ngomong. takut gitu. Cuma saya respectnya sama Kak Enzi ya. Dia itu risetnya dalam sama Pak Sutradara, Acok. Dia bilang, ini tuh siapa nama karakternya? Siapa nama Adin tuh dia asli mana sih? Dia ini, saya bilang, apa saya harus begitu juga ya? Karena dia sangat riset. Sehingga dia menumpuk informasi yang banyak, baru karakternya dimasukin. Oh, gue inget itu. Iya kan, dia- Jadi beres itu lu nanya tuh gara-gara Kenji nanya. Iya. Dia kan harus jadi aktor. Kayaknya emang Enzi sengaja deh nanya itu ke Aco di depan kita bertiga deh biar. Oh harus gitu ya ternyata. Iya, kayaknya. gitu. Sampai zodiak ditanya. Ini Iya. ada apa sih zodiaknya? Zodiaknya apa dia? Sama ini juga ke teman-teman, Aca ini nggak suka acting yang apa gerakan besar. Gerakan besar. Ah, itu gimana boleh Gimana jelaskan? tuh Bang Brother? Dia cuman kayak ekspresi aja. Dia nggak mau kalau kayak kagetnya kayak gini nih. Lah, Nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Makanya apakah benar seperti itu yang di request ke teman-teman? Bener. Oke. Ya karena kan mereka biasa di panggung atau di podcast yang besar gitu ekspresinya. Jadi waktu acting coach ya tugasnya adalah bagaimana mereka sadar betul kalau ya ketika di depan kamera tuh semua gerakan kecil tuh jadi terlihat gitu. Silakan. Iya, awalnya aku tuh pernah waktu ke sebuah toilet menemukan segumpalan rambut kayak, "Hei, apa ini?" Biasanya kan itu katanya ada kuntilanak gitu. Ternyata waktu aku tanya ke teman-teman ternyata itu poni. Baru tahu lah kalau di situ ternyata ada beberapa manusia yang menggunakan poni bohongan gitu yang untuk ya Buat sebagai gaya buat sebenarnya. gaya sebenarnya. Cuma ketika kita ngomongin tawa, film ini adalah tentang bagaimana tawa menutupi lukanya gitu. Dan bagaimana kita tahu tadi ada adegannya juga si tawa kecil kan luka di sini, dan ya ini journey tentang bagaimana tawa mencoba menutupi lukanya. Jadi si Poni itu selain memang dia buat stylenya tawa, tapi dia juga malu dengan lukanya dia gitu, tentang keset dia menutupi itu dari teman-temannya, dan lukanya secara harfiah pun dia mencoba tutupin gitu. Jadi sebenarnya tentang itu sih gitu, menutupi lukanya. Rahel Amanda dulu silakan. Harapan tahun 2026 juga untuk Rahel Amanda. Umur baru man. Iya, yang pasti tahun baru saya umur baru, kebetulan tahun baru, Yes. barengan ulang tahunnya. Satu Januari. Nanti dicapin aku ya, minta request dari sekarang. Harapannya tentu untuk film ini yang pasti ya jadi salah satu film pembuka tahun. Semoga punya kesan yang baik untuk semua teman-teman yang nonton. Siapa tahu bisa jadi salah satu menginspirasi untuk ngasih resolusi 2026 mungkin yang tadinya punya keraguan, punya gengsi dalam menjalin hubungan kembali dengan yang disayang. Siapa tahu dengan nonton film bareng ini obrolan yang sulit atau terlalu canggung bisa dibuka dengan mengawalinya dengan nonton. Ya, dan karena di film ini juga ngebahas tentang bagaimana ya kadang-kadang ya kita tuh bisa mengobati duka atau luka dengan tawa gitu ya. Semoga teman-teman ya bisa jadi saling cair lagi sama teman-teman atau orang-orang yang disayang yang ingin punya hubungan yang baik kembali. Sama ya harapannya tentu untuk kita semua ya, semoga tahun 2026 jauh lebih baik, jauh lebih semua tetap sehat juga, dan banyak keinginan yang bisa tercapai. Amin. Terima kasih Rahel Amanda. Terakhir Aco Tandri silakan. Iya, film Suka Duka Tawa bercerita banyak tentang cinta dan harapan. Sangat berharap film ini juga membawa itu untuk teman-teman semua. Harapannya cinta dan harapan itu bisa tersebar ke sebanyak-banyaknya penonton. Berharap betul Suka Duka Tawa bisa bertemu dengan penonton sebanyak-banyaknya, juga menebarkan cinta dan harapan-harapan baru buat teman-teman semua di awal tahun.